Halo selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan channel Sambal Lado. Semakin diulas, semakin cerdas tidak lagi bodoh. Sambal Lado akan selalu mengulas berita tentang banyak hal, secara cepat, lugas dan transparan tanpa banyak keluh kesah. Oke mari lanjut saja. Sebentar lagi negara Indonesia akan kembali menggelar pesta demokrasi, melalui pemilihan kepala daerah, Pilkada 2024. Pilkada ini menjadi momen penting dalam menentukan arah kepemimpinan di setiap daerah. Dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pilkada serentak 2024 akan melibatkan 37 provinsi serta 508 kabupaten kota yang turut menyelenggarakan pemilihan tersebut. Ini akan menjadi pertama kalinya Pilkada dilaksanakan secara serentak di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Lantas, kapan Pilkada serentak 2024 dilaksanakan? Simak jadwal lengkapnya di bawah ini. Bagi sebagian tentunya ada yang belum tahu, kapan Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan? Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024. Ketetapan tersebut diatur pada Peraturan KPU, PKPU, Nomor 2 Tahun 2024, tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Berikut ini jadwal Pilkada serentak 2024 selengkapnya. 1. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, Minggu, 5 Mei 2024, Senin, 19 Agustus 2024. 2. Pengumuman pendaftaran pasangan calon, Sabtu, 24 Agustus 2024, Senin, 26 Agustus 2024. 3. Pendaftaran pasangan calon, Selasa, 27 Agustus 2024, Kamis, 29 Agustus 2024. 4. Penelitian persyaratan calon, Selasa, 27 Agustus 2024, 21 September 2024. 5. Penetapan pasangan calon, Minggu, 22 September 2024. 6. Pelaksanaan kampanye, Rabu, 25 September 2024, Sabtu, 23 November 2024. 7. Pelaksanaan pemungutan suara, Rabu, 27 November 2024 dan 8. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, Rabu, 27 November 2024, Senin, 16 Desember 2024. Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan, PHP, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terpilih, paling lama 5 hari, setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, BRPK, kepada KPU. 2. Calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, BRPK, kepada KPU. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi, paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima KPU. Pengusulan dan pengangkatan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota terpilih. Tidak ada permohonan PHP. Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih ada permohonan PHP. Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pengusulan pengesahan pengangkatan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih. Tidak ada permohonan PHP. Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih. Ada permohonan PHP, paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pilkada 2024 memilih apa saja? Pilkada merupakan sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan mereka di tingkat provinsi serta kabupaten kota, dengan memilih secara langsung dan demokratis posisi-posisi seperti gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Untuk lebih jelasnya, berikut rincian apa saja yang dipilih pada Pilkada 27 November 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, PKPU, Nomor 17 Tahun 2024. 1. Gubernur dan Wakil Gubernur. 2. Bupati dan Wakil Bupati. 3. Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Untuk itu maka bagi para pemilih, sangat penting untuk mengenali 3 jenis warna surat suara Pilkada 2024, jangan sampai salah. Pembahasan kartu surat suara Pilkada 2024 akan saya bahas di kesempatan lainnya. Syarat menjadi pemilih di Pilkada 2024.
1. Untuk terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada 2024, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh warga sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2022, di antaranya. 2. Sudah berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. 3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 4. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan IKTP. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan IKTP, paspor dan/atau surat perjalanan laksana paspor. 5. Dalam hal pemilih belum mempunyai IKTP, dapat menggunakan biodata penduduk sebagai pengganti EKTP. Dan 6. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Cara cek DPT Pilkada 2024. Adapun cara untuk mengetahui apakah nama Anda sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, dapat melakukan pengecekan melalui portal resmi KPU. Integritas dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada seluruh penyelenggara KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS dan KPPS, pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 untuk dapat menjaga integritas, profesionalitas, dan netralitas. Mudah-mudahan kita akan diberikan kemudahan dalam menyelesaikan pemilihan Kepala Daerah serentak 2024. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas berpendapat. Menumbuhkan sikap kritis adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat. Demokrasi sejatinya adalah persaingan, sekaligus berjalan beriringan sesama anak bangsa. Mari kita berpartisipasi dan jangan golput. Gunakan hak suara kita dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Suara kita menentukan masa depan Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam jurdil. Selamat sore buat teman-teman PPS dan teman-teman KPPS yang bertugas sebagai panitia penyelenggara kegiatan Pilkada 2024. Sekarang memasuki H-6 dan besok pada H-5 Ketua KPPS mengumumkan lokasi TPS-nya masing-masing. Kemudian pada H-3 maksimal, pemberitahuan ataupun undangan memilih harus didistribusikan. Oke, mari kita gunakan hak pilih kita untuk memilih wakil-wakil kita nanti yang akan menjadi pemimpin daerah, baik provinsi, kota madya maupun kabupaten, dengan luber dan jurdil. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tanpa ada intervensi dari pihak yang lain. Money politik? No. Oke teman-teman, jangan sampai kita gadaikan 5 tahun ke depan kabupaten, provinsi, dan kota madya kita dengan seharga 50.000 atau 100.000.
Mari kita menjadi warga negara yang baik dengan menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 27 November 2024 di TPS masing-masing. Dan jangan sekali-kali golput, karena golput adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menggunakan hak pilihnya. Nah, pada tanggal 27 November nanti, teman-teman ketika di TPS akan diberikan 2 surat suara, yaitu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, kemudian bupati dan wakil bupati Banjarnegara. Jangan sampai lupa, jika teman-teman cuma dikasih 1 surat suara, teman-teman berhak meminta lagi 1 surat suara. Kemudian teman-teman mengantri di tempat yang telah disediakan. Setelah longgar, teman-teman nantinya akan dipersilahkan menuju bilik menggunakan hak pilihnya. Kemudian setelah itu, teman-teman masukkan ke kotak suara dan teman-teman akan diberi tanda dengan tinta pada jari. Seperti itu. Oke, mari kita perbaiki demokrasi dengan menjadi pemilih yang bijak. Mari kita gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya dengan mendatangi TPS yang telah disediakan oleh teman-teman KPPS. Mari kita ajak teman, kerabat, tetangga, handetolan untuk menggunakan hak pilihnya. Kebetulan di Banjarnegara pada tahun 2024 ada 2 pasangan calon, yaitu Bugar Fahmi dan Amel Gus Jumali. Untuk pasangan Gubernur Jawa Tengah, yaitu Andika Perkasa dengan Hendrar Prihadi, kemudian Ahmad Lutfi dengan Tat Yasin Maingun. Silahkan kalian pilih sesuai dengan keinginan masing-masing, sesuai dengan pilihannya masing-masing. Lalu, bagaimana cara kita memberikan suara nanti di TPS? Pertama, teman-teman menerima surat suara 2 lembar, yaitu untuk pemilihan gubernur dan bupati. Setelah itu, teman-teman menuju bilik. Teman-teman buka dengan hati-hati, kemudian pilihlah dengan teliti sesuai dengan hati nurani teman-teman. Setelah itu, lipat kembali surat suara tersebut atau minta bantuan kepada KPPS yang bertugas di dekat kotak suara. Setelah itu masukkan, kemudian teman-teman menuju ke bagian tinta. Di situ teman-teman menandai jari teman-teman bahwa teman-teman sudah menggunakan hak pilihnya. Setelah itu teman-teman bisa kembali ke rumah ataupun menyaksikan dari luar area pemungutan suara. Sebab yang berhak berada di lingkungan atau di area pemungutan suara yaitu hanya petugas KPPS, saksi, dan panwas. Sedangkan untuk pemantau atau masyarakat itu berada di luar area. Kemudian untuk pemungutan suara itu dilaksanakan mulai jam 7 sampai dengan jam 1. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan suara. Dan ketika mendatangi TPS, teman-teman membawa identitas yang berlaku yaitu EKTP yang nantinya akan disamakan dengan daftar pemilih tetap yang dimiliki oleh KPPS. Oleh sebab itu, maka pastikan dulu teman-teman menerima undangan C pemberitahuan pada H-3 maksimal. Kemudian jika ada anggota keluarga teman-teman yang tidak berada di rumah, surat C pemberitahuannya nantinya tidak diterimakan tapi masih disimpan oleh KPPS, serta jika yang bersangkutan
pulang, itu nanti baru disampaikan kembali. Pemberitahuan yang tidak digunakan nantinya akan diinventarisir dan kemudian akan dilaporkan ke PPS untuk selanjutnya dilaporkan ke PPK dan ke KPU. Itu teman-teman. Lalu mungkin akan timbul pertanyaan seperti ini teman-teman. Apakah bagi warga Desa Blitar yang tidak menerima dikarenakan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, itu bisa menggunakan hak pilihnya? Itu teman-teman cukup ke TPS, kemudian membawa EKTP yang berlaku pada pukul 12 siang. Sebab teman-teman dikategorikan sebagai pemilih khusus, sebab teman-teman tidak terdaftar di DPT. Jadi jangan khawatir teman-teman, bagi yang tidak terdaftar atau tidak menerima pemberitahuan masih bisa menggunakan hak pilihnya, yaitu dengan cara membawa EKTP yang berlaku. Kemudian teman-teman datang ke TPS sekitar pukul 12 siang. Jika pada TPS tempat teman-teman berdomisili tidak tersedia surat suaranya atau habis, teman-teman bisa mendatangi TPS yang lainnya di desa teman-teman. Itu. Jadi mari kita gunakan hak pilih kita dengan baik dan bijak agar nantinya kita akan mendapatkan pemimpin daerah, pemimpin provinsi yang jujur, adil, dan tentunya amanah. Seperti itu. Demikian penjelasan dari saya. Jika teman-teman masih belum paham atau ada kebingungan, teman-teman bisa mendatangi Sekretariat PPS Desa Blitar yang beralamat di Balai Desa Blitar, atau teman-teman bisa menghubungi nomor Ketua PPS Desa Blitar ataupun sekretariat. Demikian, semoga bermanfaat. Salam demokrasi, salam jujur dan adil. DPT Online Pilkada 2024. Kunjungi laman resmi Komisi Pemilihan Umum, KPU, atau dengan klik tautan https://cektonline.kpu.go.id. Untuk selanjutnya, pada halaman Daftar Pemilih Sementara Pilkada 2024, memasukkan data berupa nomor induk kependudukan, NIK, yang terdiri dari 16 digit. Pastikan nomor induk kependudukan, NIK, yang dimasukkan sudah benar. Klik tanda konfirmasi, maka halaman akan menampilkan data, seperti nama lengkap pemilih, nomor dan lokasi TPS, NIK dan NKK, kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan. Masa tenang Pilkada 2024, aturan, jadwal dan tahapannya. Alur pencoblosan di TPS Pilkada 2024. Penting sekali bagi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memahami alur dan tata cara pencoblosan dalam Pilkada 2024. Pemahaman yang tepat mengenai tata cara ini akan mempermudah serta mempercepat jalannya pemilihan, sekaligus memastikan bahwa suara yang diberikan sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut tata caranya yang dilansir dari laman resmi KPU dan buku panduan KPPS. Pemilih wajib membawa surat undangan formulir pemberitahuan atau model C pemberitahuan atau undangan yang telah disampaikan kepada pemilih maksimal 3 hari sebelum hari pemungutan suara, dan juga membawa KTP atau surat keterangan biodata penduduk dari Disdukcapil setempat saat akan menggunakan hak pilihnya di TPS. Apabila tidak terdaftar di TPS, pemilih tetap dapat menggunakan hak suaranya dengan menggunakan iktp maupun biodata penduduk, kemudian pada saat 1 jam sebelum pemungutan suara ditutup bisa menggunakan hak pilihnya sebagai daftar pemilih khusus atau DPK. Pemilih menunggu giliran sesuai dengan panggilan dari daftar hadir yang diisi KPPS di pintu masuk.
Ketua KPPS akan memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan yang telah dituliskan pada model C pemberitahuan, dan memberikan surat suara yang akan dibawa masuk ke dalam bilik pemungutan suara. Surat suara tersebut telah tertulis nama kecamatan, nama desa, kelurahan, dan nomor TPS serta tanda tangan Ketua KPPS. Pemilih berhak mendapatkan penjelasan tentang surat suara yang tersedia. Pemilih akan diarahkan memasuki bilik pemungutan suara yang tersedia. Pemilih akan diarahkan memasuki bilik pemungutan suara yang kosong untuk menggunakan hak suaranya. Bagi pemilih disabilitas, juga berhak mendapatkan bantuan dari anggota KPPS. Sesuai dengan permintaan pemilih. Setelah melakukan proses pemungutan suara, pemilih melipat kembali surat suara. Pemilih keluar bilik pemungutan suara, lalu menuju tempat kotak suara untuk memasukkan surat suara yang telah dicoblos. Anggota KPPS akan membantu mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara. Berdasarkan jenis-jenisnya, pemilih menandai jari tangan dengan tinta, sebagai tanda telah memilih di meja KPPS dekat pintu keluar TPS. Pastikan tinta membasahi kuku dan jari Anda. Selanjutnya, pemilih dapat keluar area TPS. Itulah informasi dari channel Sambal Lado, semakin dikupas, semakin tidak bodoh, terkait jadwal Pilkada Serentak 2024. Semoga membantu. Selamat malam. Gimana kesan dan pesan TPS 2? TPS 2 bersih, mantap. Oke. Gimana Mas? Nyaman, damai, aman, sentosa. Gimana Mas? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih ya Mas. Oke.